Santapan Harian Senin 19 Mei 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasalnya yang ke-20, ayat 14 hingga ayatnya yang ke-21. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus yang agung, ajarilah kami kebenaran firman-Mu. Di dalam terang-Mu yang abadi, Kristus Yesus, kami bersembah. Amin. Bilangan 20 ayat 14-21. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, "Beginilah perkataan saudaramu Israel. Engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami. Nenek moyang kami pergi ke Mesir dan kami lama tinggal di Mesir. Kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir. Kami lalu berteriak kepada Tuhan, lalu Ia mendengarkan suara kami. Ia mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Izinkanlah kami melewati negerimu. Kami tidak akan melewati ladang-ladang serta kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Kami akan berjalan hanya di jalan besar tanpa menyimpang ke kanan atau ke kiri, sampai kami melewati wilayahmu." Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, "Kamu tidak boleh melewati wilayah kami, supaya kami tidak keluar menemui kamu dengan pedang." Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, "Kami akan berjalan melalui jalan raya. Jika kami dan ternak kami minum airmu, kami akan membayarnya. Kami hanya ingin lewat berjalan kaki, itu saja." Tetapi jawab mereka, "Kamu tidak boleh lewat." Orang Edom pun keluar menghadapi mereka dengan banyak tentara dan kekuatan besar. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lewat di wilayahnya, orang Israel pun menyimpang dari wilayahnya. Sahabat Santapan Harian, Musa mengirim utusan kepada Raja Edom supaya dapat melewati wilayahnya menuju Kanaan. Edom merupakan saudara Israel. Namun Edom menolak, bahkan mengancam akan memerangi meskipun Israel bersedia membayar jikalau meminum airnya. Maka Israel berputar arah ke wilayah lain. Mereka harus menempuh perjalanan lebih jauh. Tentu saja terjadi pergolakan dalam diri mereka. Secara emosi mereka mengalami penolakan dari orang-orang yang termasuk saudara. Secara fisik mereka bertambah letih. Namun bangsa Israel dapat mengalah demi mencapai tujuan ke negeri Kanaan. Mereka tidak terpancing melakukan peperangan. Hal itu memberikan teladan kepada kita. Kita dapat mengalah demi mencapai tujuan. Sebagai orang percaya, kita memiliki pergumulan yang sama dengan umat Israel, yaitu mengalami penolakan. Masih ada penolakan dari kalangan tertentu ketika umat Tuhan hendak mendirikan gereja. Penolakan semacam ini sungguh menyakitkan, karena yang menolak adalah saudara sebangsa dan setanah air. Orang percaya masa kini juga memilih untuk mencari solusi damai. Ada opsi hukum dan juga pendekatan dialogis kepada masyarakat. Sangat disayangkan meskipun sudah mendapatkan legalitas pembangunan gereja, seringkali kembali terjadi penolakan. Ancaman yang dihadapi juga sering disertai dengan kekerasan sehingga membuat warga jemaat kesulitan beribadah.
Sama seperti umat Israel yang tidak terpancing melakukan peperangan, orang percaya masa kini juga bersikap bijak dengan menempuh proses hukum disertai dialog yang panjang. Dengan kesabaran demikian, kiranya masyarakat luluh hatinya dan dapat menerima kehadiran gereja. Mengalah dapat diwujudkan dalam berbagai hal. Pemimpin gereja yang belajar seni mengalah dapat membawa jemaat mencapai tujuan pemuritan. Ada kalanya dengan mengalah justru tujuan tercapai. Mari kita belajar seni mengalah demi mencapai tujuan kemenangan, yaitu hidup dalam damai sejahtera Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong kami agar dapat mengendalikan emosi kami. Kiranya perkataan yang kami ucapkan dan segala laku kami senantiasa memuliakan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bertelut. Amin.